Oke, selamat malam semuanya. Jadi sekarang udah ada di tempat lokasi di mana kita malam nanti akan ekspedisi kali gitu. Jadi tempat ini berlokasi di tengah-tengah kota Bandung. Cuman kita susuri lagi jauh ke dalam. Dan yang kita temukan kayak gini, tempatnya benar-benar bagus banget gitu ya. Nah, kalau untuk sore hari sih emang indah dan bagus. Tapi katanya dari kabar yang beredar, kalau malam hari di sini benar-benar ya kalian paham lah ya. Ada sungai, ya ada mata air, pasti ada kehidupan di situ. Mereka itu suka tempat-tempat yang lembab gitu. Jadi kalian terus pantengin channel YouTube gua bakal ajak kalian masuk lebih dalam lagi. Yuk, guys. Oke guys, jadi sekarang gua ada di salah satu tempat di mana gua nanti malam akan melakukan ekspedisi. Tempatnya ada di belakang gua. Ini benar-benar di tepi sungai, bisa kalian lihat sendiri ya. Dan mungkin kalian terbayangkan ya, suasana di malam hari itu bakal kayak gimana ya. Pasti serem banget. Dan berhubung sekarang lagi hujan, gerimis ya. Jadi kita nggak bisa berlama-lama di luar dan kita bakal balik lagi ke atas untuk istirahat sejenak. Dan bakal gue lanjut lagi videonya ketika gue melakukan ekspedisi. Dan kebetulan di sini ada Abah juga yang tinggal di sini. Abah siapa? Kau boleh tahu namanya? Abah Gopar. Abah Gopar. Oke, jadi sekarang di sini gue ada bareng sama Ricky juga untuk ngobrol sama Abah. Jadi sekarang kita mau ngasih beberapa pertanyaan sama Abah nih. Ya. Pertanyaan pertama bisa dimulai dari Ricky dulu deh. Apa yang mau ditanyain tentang tempat ini? Ya. Kalau saya yang mau ditanyain tentang Abah berapa lama nih udah tinggal di sini, Bang? Tinggal di sini Abah udah pas ini 9 tahun. 9 tahun. Alhamdulillah. Yo di sini, Bang. Ya. Abah cuman ya di sini selaku relawan. Relawan. Ya, kita membersihkan sungai. Memang kita nomor satunya itu kita ke sungai, membersihkan sampahnya aja. Soalnya kalau mungkin kalau daratnya kita nomor 2 ya, ditatanya. Karena memang sampahnya itu selalu ada, apalagi di musim kemarau. Musim kemarau itu airnya juga kadang-kadang tidak enak lah di ini dilihat nggak enak, bau ada baunya. Tapi kalau kita ada hujan gede itu baru kita bersih. Tapi memang kalau sampahnya tersisa, kebetulan di sini kan masih banyak bebatuan ya. Mungkin di bawah sini batunya kurang banyak gitu ya. Kalau sih masih banyak batu gede-gede, jadi nyangkutnya di batu-batu gede itu. Iya. Gitu. Nah, ini dari Bapak Aul nih, ada yang mau ditanyain kan nih? Ya, berarti kalian udah tahu lah ya. Abah di sini udah kurang lebih 9 tahun, Bah ya. Ya sebagai relawan juga, Bah ya, di sini. Oke. Nah, kalau yang pengen ditanyain sih sebenarnya masuk ke mistis lah ya. Nah, ya. Bah, kan biasanya kalau di kayak daerah sungai kayak gini, Bah ya, kan tempatnya lembab-lembab gitu, Bah ya. Pasti ada lah, Bah ya. Ya. Nah, kalau atau pengen tahu nih, Bah, kira-kira di sini selama 9 tahun Abah pernah ngalamin hal-hal yang di luar logika gitu, Bah? Atau gimana, Bah? Memang ya, kalau untuk Abah, 9 tahun ini di sini belum pernah menemukan ya yang hal yang mistis gitu. Tapi yang datang ke sini biasanya suka yang nemu gitu ya. Biasanya, oh, Bah, ada ini gitu. Oh, cuman Abah sendiri bukan tidak percaya, tapi memang percaya ada, karena area di sini itu yang namanya sungai itu pasti ada. Iya, betul. Cuman buat Abah mungkin udah pada kenal gitu. Udah biasa. Udah biasa, jadi mungkin udah, karena memang, tapi kalau wangi-wangian ada. Wangi apa tuh, Bang? Seperti wangi parfum, kadang-kadang kalau perempuan ya. Iya, Bang. Misalnya Abah jalan dari ujung sana ke sana tuh ujung ini kan ujung sana selalu mengikuti wanginya aja. Oh ini pasti ini wangi perempuan. Abah bilang, oh mungkin kita yang nemenin Abah aja lah, saya bilang gitu. Yang penting
saya Abah di sini tidak merusak alam. Betul. Abah menjaga alam. Jadi otomatis lah mungkin begitu dia feedback, Menghargai, Pak. ya menghargai feedbacknya. Oh ini tidak merusak alam. Jadi ya mungkin kalau kita niatnya merusak, kita juga nggak akan lama ada di sini. Iya. Pasti. Sampai ke Abah 9 tahun gitu ya. Ya karena memang adalah kalau orang-orang yang selfie kadang suka nemu gitu, bahan ini kadang-kadang ya mukanya ngeblur gitu, yang lain apa jelas gitu ke foto, yang lain ngeblur. Kok kenapa saya begini gini ya nggak tahu itu. Saya bilang mungkin nggak tahu kameranya atau apanya ya. Masalahnya itu. Kalau pakai logika mungkin kameranya, Bah ya. Betul mungkin kameranya. Jadi jangan menyalahkan alam. Betul. Iya benar itu. Betul. Setuju. Alam itu damai ya. Jangan sujon dulu. Berarti Ya, betul. selama Abah 9 tahun di sini alhamdulillah nggak ada kejadian apa-apa, Bah ya. Nggak ada kejadian apa-apa. Karena Abah juga di sini bantu menjaga lingkungan di sini, betul, Bah ya. betul. Berarti pesan yang bisa diambil dari Abah tuh kalau kita bisa ngejaga alam, alam pun sebaliknya, Bah ya. Betul, Ngejaga kita ya. Betul. Ada lagi dari Ariki, coba pertanyaan lagi satu lagi deh. Saya apa ya mau nanyain ya? Saya cuma mau nanya. Bah berani di sini, Bah. Oh, kebetulan kadang-kadang kita ada ya mungkin terbiasa kita waktu Abah menunggu ada orang pencinta alam, dia kan dari Lembang itu startnya, dari Panaruban Subang. Oke. Sampai ke sini itu kadang-kadang jam 2 jam 3 subuh, dia tuh subuh. Abah kan kadang-kadang sendiri kalau nggak ada teman. Allah, Sendiri aja, benar. nyantai aja. Memang suka ada yang nginep di sini, teman gitu nginep di sini. Kapoknya itu banyak yang kedengaran apa-apa gitu. Suara-suara gitu. Saya bilang udah pakai headset biar aman. Cari aman, Bah ya. Cari aman. Ini nama juga alam, Bah. Betul. Ya. Pasti Asal ada jangan aja. nyolek aja. Jangan sampai. Ya, insya Allah nggak di sini. Insya Allah, Bah, ya. Gitu. Tergantung kitanya, betul ya. Kalau Oke. kita untuk mengganggu ya mungkin dia juga nggak ganggu. Kita juga kalau siang aja kalau mau bebersih itu pamitan dulu. Maaf ya, karena saya tidak melihat mungkin dia bisa melihat kita tapi kita tidak bisa melihat dia gitu ya. Betul. Nah pamit aja. Makanya ada sesuatu yang aneh ya, misalnya ke Abah ada apa-apa, Abah juga bisa marah. Oke, berarti S3, Bah ya. Betul. Senyum, sapa, salam. Nah, itu benar. betul. Betul. Oke. Pertanyaan terakhir deh buat Abah nih ya. Berhubung waktu udah malam, Bah ya. Hal yang pengen ditanyain tuh alasan Abah untuk ikut ngejaga ini sungai apa nih, Bah? Kira-kira pengen tahu kita sebagai anak muda nih, Bah, biar Ya. pada Sama begini ya, kita tuh memang dulu Abah ikut ke orang lain, Muhammad Serang. Ternyata di sini tuh memang ini lingkungannya di lingkungan Abah ya, area Abah sendiri. Jadi kita dulunya lihat, waduh sampah ini siapa yang bersihin? Dulu sampah itu banyak tuh, nyangkut di batu-batu. Kita jadi prihatin juga. Kasihan ini alam tidak ada yang ngurus. Siapa yang mengurus gitu ya? Sementara yang gunakan juga tidak mengurus. Abah tergugah sekali bahwa saya pengen membersihkan sungai ini begitu. Karena kalau tidak ada yang membersihkan, siapa sih yang membersihkan? Jadi Ya, Abah dari hati Sadabari sendiri, saya mau membersihkan ini. Karena memang tidak gampang sebetulnya, tidak gampang, betul, banyak godaan, tapi hadapi dengan kesabaran. Apapun yang sabar. Itu istilah nama ngusap dada lah bahasa Sunda mah. Ngusap dada. Astagfirullahaladzim ya. Kita baca istighfar. Kalau tidak, kita juga orang kan beda-beda. Yang main itu beda-beda. Kalau menurut kita emosi kita, wah ini, nah itu jangan sampai begitulah. Karena memang kalau kita menggunakan fisik, tidak kesabaran, kan itu udah jelas tuh, ada hukumnya ya. Tuh, kita yang menang di sel mungkin ya, yang kalah di rumah sakit itu. Tapi kalau dihadapi dengan sabar, apalagi kita ngurus alam, didengar oleh alam. Oh, ya udah sabar. Alhamdulillah sampai 9 tahun Abah belum pernah ribut sama orang lain gitu ya. Gitu lah.
Alhamdulillah. Itu dimulai dari diri kita sendiri ya, Betul, Bah, ya? betul. Mau apapun itu. Betul. Oke. Ya, ya. Gitu. Oke, terima kasih buat Bah Gopar udah mau cerita-cerita sama kita. Berarti selanjutnya kita bakal kemana nih, sama Bah Gopar nih? Jadi mending kemana nih, Bah? Kita rencana kita kan mau ke atas ini. Mau ke atas naik lagi, Bah? Atas, Bah? Boleh mau kemana gitu ya. Boleh. Kita lihat apa sikonnya bagaimana ininya, bagusnya di mana gitu ya. Mudah-mudahan lah kita selalu kasih kesehatan. Amin. Karena memang kita kalau nggak sehat mah ya. Kita banyak duit tidak sehat. Percuma. Betul, Bang. Kita nggak punya duit tapi damai. Jadi di sini tuh jadi banyak saudara. Betul. Alhamdulillah. Itu yang bisa dibeli, Bah, Oke, ya. siap. Gitu, berarti kita bakal telusuri ke atas lagi, Bah, ya, berarti ya. Ya. Gitu. Sekalian pokoknya nanti di pertengahan video seperti biasa bakal ada segmen uji nyali ya. Uji nyali. Gitu, jadi kalian terus pantengin channel YouTube ini, jangan di skip. Oke, nanti lanjut di atas ya. Bye bye. Ya. Sama-sama. Oke guys, jadi tadi kita tuh gue sama Dadang ya, sama yang lain udah sempat ngobrol-ngobrol sama Bah Gopar tentang sejarah singkat tempat ini dan profil Abah Gopar sendiri di tempat ini gitu. Itu gimana lagi nih ya? Kira-kira? Kalau dari saya ya. Gimana? Maklum ya. Horor komedi guys. Saya udah takut duluan, guys. Please ini mah. Jadi emang dari awal kita datang sore sih emang agak berat ya kalau buat kita berdua ya. Auranya udah neken. Dari di jalan tuh udah kerasa, udah deg-degan gitu padahal masih jauh ya. Iya, masih jauh. Cuman di sini karena apa ya? Karena kita juga penasaran sama tempat ini yang berada di tengah-tengah kota Bandung. Jadi kita mau nggak mau harus explore ya. Iya. Iya nggak sih? Benar. Gitu. Pokoknya kalian harus pantengin terus channel ini karena gua sama Dadang bakal bikin apa? Kita bakal bikin yang menghebohkan. Uji nyali nih kita berdua. Berdua ya, tanpa lampu ya. Aslina Tanpa lampu. Ini. Pokoknya jadi skip. tanpa lampu. Tanpa lampu dong. Nggak pakai lampu kayak gini Nggak enggak. gitu juga sih. Jadi kan kameranya Sorry. nanti infrared. Jadi kita benar-benar. Oh iya benar infrared ya. Kayaknya pakai lilin deh guys. Oh. Siap? Salaman dulu. Oke. Siap dong. Oke. Oke, mantengin terus. Dah. Halo guys. Ini nih kita lagi explore nih di sebuah sungai. Ya? Mukanya kok capek banget. Kenapa? Apa? Mukanya capek banget.
Gimana nggak capek ya? Kalau mau tahu ini tuh sungainya udah dalam, cuman Jadi dari tadi itu jalurnya ekstrim. ya. Jadi dari tadi itu dari tempat terakhir kita ngecek ya, dari tempat terakhir kita ngecek ke sini tuh makan waktu kurang lebih berapa lama ya? Setengah jam. Atau 5 menit 45 menit ada. 45 menit. Jadi emang trekking itu benar-benar yang pertama ekstrim, yang kedua ini tuh emang kita nyusurin sungai sama sempat nyebrang sungai 2 kali ya tadi ya. Sampai kita lepas sepatu dulu, Iya. nyebrang, pas lagi nyebrang lagi, sampai ada yang jatuh ya. Barang jatuh. Nah, terus biasanya kita mau kemana lagi ya? Kayaknya kita dari sini ke Itu ya? Itu ya? Kita kayak gitu tuh. Dalam deh, jangan. Nah, kalau kalian mau tahu, di bagian belakang kamera tuh itu dangkal ya sebenarnya ya. Itu Dangkal. Gimana kalau yang ada di belakang kita ini kelihatannya kata abang tadi dalam ya. Dalam. Nggak ada suara juga ya. Ini gitu ya. Hening. Pasti dalam gitu. Jadi kita nggak mungkin lanjutin ke sana. Paling kita nyari tempat lagi ya untuk ya. ininya ya. Kayaknya nggak mungkin kalau di sini. Nggak mungkin ya. Saya juga nggak berani. Ya. Minta sih. Ini udah lah. Nanti kita jelasin lagi kemana-mananya. Kita sekarang mau explore lagi, Ya, ini udah basah semua. nyari tempat yang cocok buat Uji nyali. uji nyali ngetes kita berdua nih. Ya. Oke ya. Dadah. Oke, kembali lagi. Jadi sekarang gimana? Udah di mana nih ya? Ini tuh masih di pinggir sungai, Tapi beda tempat ya. Beda tempat ini. Saya juga nggak tahu ini di mana. Jadi ini tuh tempatnya beda sama yang tadi terakhir kita ngetek dan jauh dari sana juga. Cuman karena masih di tepi sungai ya suasananya hampir-hampir sama lah. Hampir sama. Nah, di sini kita mau ngapain sekarang? Sekarang kita mau uji nyali. Anjir, uji nyali. Berdua nih. Berdua Tanpa ya? lampu ya. Kok nggak sendiri? Teman kedai. Jadi kita mau uji nyali di sini gitu. Sebenarnya banyak spot buat kita bisa uji nyali ya. Cuman kenapa di sini nih? Kalau gue sendiri kurang paham sih. Kita panggil pakarnya. Oh iya. Ya nggak sih? Om Igun. Iya. Ah, Om Igun. Yuk, Om di tengah Om. Seperti biasa. Aduh. Gimana Om? Sehat Om? Alhamdulillah. Dan tiba-tiba muncul dari sungai Om. Aneh ya. Iya. Aneh. Kan uragan, sorry. Bukan uragan. Jadi gimana Om? Ini kita pilih spot di sini. Sebenarnya bukan buat uji nyali karena nyali kita pasti lebih kecil dari alam ini. Wah, gitu. sangat kecil. Betul. Cuman kan tetap kan kalau kita ke satu destinasi nanti ada cerita yang mau mau disampaikan, ada cerita yang mau dibawa ke rumah juga buat teman-teman nanti di rumah juga buat yang menonton juga ada ceritanya gitu. Ini ceritanya menurut apa ya? Apa Om? Detektor. Detektor. Ini kayaknya auranya lebih keras, energinya lebih dari yang tadi. Yang tadi juga keras sebetulnya, cuman tidak memungkinkan karena air naik. Tadi itu kita kabur Naik, evakuasi ya karena air naik. Jadi kita menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, kita cari spot yang lain. Nah ini mudah-mudahan jadi pengalaman buat Atau, buat Ricky Dadeng dan teman-teman yang lain. Nah kebetulan ada tempat batu ini kan bisa duduk lah, bisa nyantai. Bisa ngasong ya. Yang jelas nggak ada uji nyali, kita nggak melawan alam, kita cuman pengen tahu Rasanya Om ya. ya. Satu pengen tahu rasanya, kedua pengen tahu sejauh mana kita bisa ngendaliin rasa takut gitu. Nah ini nanti ada Pak Dadeng sama Pak Mas Atau. Iya, Mas Atta. Mungkin untuk ya waktu durasi mungkin 1 jam, mungkin 2 jam, atau mungkin hanya 5 menit karena di kontak beliau berdua ini Oh, tidak berarti kuat. tergantung kita. Tergantung. Squad Ya, Tergantung. tergantung. Iya. Tergantung. Jadi jangan melawan, ini bukan uji nyali.
Om. Siap. Ya kita nggak suka lah gitu. Bukan nggak suka, memang ada waktu. Kita mah orangnya sibuk sih. Mohon maaf, Nah, saya saya pegawai. bentar lagi ngeliwat. Iya, mengliwat. Jadi enggak Om, pengen tahu nih Om, mungkin belum pada tahu nih, kenapa milih tempatnya di sini Om? Kira-kira Oke. Om. Kan banyak tuh. Kenapa nih? Om sering cerita kan kalau air itu sumber kehidupan. Jadi, nah ini betul-betul sungai. Terus di sini ada mata air. Memang nggak di mata airnya karena kita sulit untuk Mencapai. duduk, sulit untuk interaksi. Jadi geser dikit gitu kan. Nah ini ada mata air. Mata air itu berarti bukan sungai, hulu atau kepalanya air. Dia pasti matanya, bersih, ya bukan? masih bersih. Ya kalau orang sini bilangnya mata air. Kalau orang Sunda tuh sirah cai, berarti Kepala. kepala dari semua air yang nantinya ke sungai. Nah itu lebih bersih, bisa diminum malah gitu kan. Begitu ya? Ya, nah itu biasanya bukan hanya oleh manusia tapi oleh makhluk yang lain selain kita pun dijaga Oh my god. gitu. Nah selama niatan kita memang pengen tadabur alam, pengen mengetahui bagaimana ciptaan Tuhan itu seperti apa, aman. Kecuali ada niatan yang nggak baik, misalkan mau merusak. Nah dari tadi kita jalan juga Abah Gopar dipandu bawa golok, tapi alhamdulillah tidak ada satupun kayu ditebas-tebas gitu kan, kecuali ranting yang di bawah itu disingkirin. Betul. Nah itu salah satu adab atau akhlak kita sama alam semesta. Nah ini yang mau Om bilang, karena Mbah Gopar ini juga sehari-harinya nunggu sungai bukan jadi makhluk halus, tapi menunggu sungai biar bersih, biar. Nah ini Anda bisa lihat kan masih, karena ini musim hujan, Iya. sampah dari hulu tuh ke bawah ke hilir. Nah ini emang tugas bukan Abah Gopar doang, tugas kita semua. Nah kita kan pakai media, kita beritakan bahwa inilah akibatnya kalau setiap orang buang sampah sembarangan. Betul. Satu orang satu bungkus rokok, ya akhirnya begini gitu kan. Iya. Apalagi menurut cerita beliau ada yang buang kasur, ada yang luar biasa gitu. ada kasur? Iya ada kasur. Luar biasa, rumahnya aja buang gitu kan, tanggung. Nah itu biar kita sadar. Nah mudah-mudahan untuk mempersingkat waktu, karena ini makin malam makin lapar. Iya. Itu sih masalahnya. Anu jengkol. Jadi nggak fokus. Iya. Jadi kita coba loh ya. Yang jelas Bismillah dulu. Kita sudah pamitan oleh diberi izin sama Abah yang ngelola, dan mudah-mudahan diberi izin sama Tuhan Amin, dengan amin. Bismillah. Amin. Ya. Pak Dadang siap? Insyaallah. Artinya satu bukan melawan, kita tidak melawan, tidak mencoba, tidak ngetes, bukan uji nyali. Tapi atau dan Dadang seperti biasa merasakan kemarin kita konten di mana, sekarang di sini ada tekanan beda, ada hawa beda, ada bau, ada dan lain segala macam. Nah itu yang nanti kita ceritain ya. Oke ya, siap. Siap nggak? Siap. Iya, siap. Pada on WA ya semua. Sorry guys. Ya oke. Nanti Om juga nggak terlalu tahu jauh sih. Iya. Paling 3-4 kilo dari sini. Oke, Mantap, stay tune, silakan. Mau gimana? Ya, bolehlah kita siap-siap langsung eksekusi Om. Nah, Oke. Siap Nggak usah ya? pakai lama, nggak usah pakai lama. ya. Dah, sip. Dah. Oke guys, jadi sekarang kita udah ditinggalin sama tim, sama Om juga. Jadi kita tinggal sisa berdua di sini ya. Iya. Dan gua nggak akan banyak ngomong sama Dadeng karena kita mau mencoba untuk apa ya? Lebih tenang lah, gitu. Kita bakal ceritain apa yang kita rasain di sini ya. kita ngeganggu. Kita di sini emang megang senter berdua, cuman semaksimal mungkin kita nggak pakai senter ini ya. Cuma untuk penerangan, ya ketika ada sesuatu pergerakan kita terangin aja gitu. Takutnya ini Takutnya binatang hewan buas. Itu serem ya, soalnya ini Itu yang gua alam terbuka.
Tadi jam berapa? 10.29. Tadi itu ya, enggak, sekarang 22 lebih 22. Jam 10 lebih 22. Aduh, sakit pantat gue. Nah, sampai sini kepala gua udah mulai kerasa lebih kayak ada yang neken. Mungkin gesekan dari energi kali ya. Kepala berat sih. Kepala gimana? Berat Belum ya? Belum. Kalau gua udah mulai berat karena mungkin ada satu energi yang besar posisinya di belakang gua. Nggak tahu dekat, nggak tahu jauh, tapi ada di sebelah kanan belakang. Jadi efek ke guanya agak sedikit berat di bagian kepala gitu. Cuman tetap harus fokus. Aman. Wah, kita nggak pernah camping nih, jarang camping. Sekalinya nggak camping, main ke alam kayak gini. Nah, masih ada nih di sebelah kanan. Nah, gimana Aul? Apa yang Aul rasain nih? Dominan di sini udah mulai pada mau nyamperin. Iya. Gitu. Assalamualaikum aja. Assalamualaikum. Karena mungkin mereka juga penasaran ada apa ini Iya. gitu. Cuman mayoritas di sini kayaknya perempuan. Iya nggak sih? Perempuan mayoritas. Nah, bagian punggung gua sekarang udah mulai dingin. Padahal pakai jaket. Oh ya? Iya, punggung doang yang dingin. Punggung doang. Punggung. Gitu. Gue juga udah mulai kerasa nih. Kerasa ya. Boleh disenter ke belakang? Mau? Boleh. Oke. Set. Sebenarnya aing rada takut sih. Ya, Nyender ke belakang tuh. takut manusiawi emang nggak. Di senter di belakang aja masih kerasa gitu. Masya Allah. Cuman di sini yang gua rasain ya mereka mulai agak apa ya, kepo sih bahasa kitanya ya, sama kehadiran kita di sini nih. Jadi kalau dia baratin mereka udah mulai berkerumun ya, ngeriung ke kita. Udah kerasa di kepala. Udah mulai ngeriung, tapi dari bagian belakang guys. Lihat lagi ke belakang. Sok. Soalnya penuh banget di belakang. Ya. Jadi emang mereka bergerombol dan datangnya dari arah belakang gitu. Kayak sebuah lingkaran ibaratnya, kita di tengah-tengah gitu loh guys. Cuman kalau di sini gua rasa belum, tapi di bagian kanan dari kamera atau bagian kiri dari gua ini udah pada mulai ada yang ngintip Sebenarnya udah asik aja gitu. menemukan lah. HP nyala HP. Ada nggak suara? Sama satu lagi, kita komunikasinya pakai HT. Kalau kita udah ngerasa nggak nyaman banget, pakai HT gitu. Yang dirasain gimana sekarang? Mulai pusing ya? Ya, mulai pusing. Waduh. Udah. Jadi Dadang udah mulai pusing dan berat di kepala gue udah hilang. Kayaknya pindah ke Dadang nih Gimana? energinya. Kepala rasa berat di kepala gue udah hilang. Oh, sekarang pindah ke aing. Iya, ini. Ini sempet serius. Iya. Aing masih penasaran sama yang belakang. Coba bisa dideskripsiin. Yang gue rasain di belakang tuh kerasa aja gitu. Ya. Emang ada satu makhluk yang besar, energinya besar ya. Iya, ini energi besar. Salah satunya ada di belakang, makanya emang kerasanya lebih neken gitu ke gua sama Dadang. Gitu. Cuman masih fokus kan? Insyaallah, bismillah. Masih fokus. Nah, Mau sampai jam berapa? Hah? Mau sampai jam berapa dijemput? Kayaknya nggak bisa lama ya mungkin ya. Besok jemput aja kan? Sampai 10:30. Boleh.
4 menit lagi. Anjing pegel Masih kuat nggak? kuat. Ini pegel duduk aja kadang. Kalau aing bukan masalah pegel sih. Berapa menit lagi? 3 menit. 3 menit lagi ya. Masih kuat nggak, Ul? Duduknya jangan di situ, mundur lagi. Kuat. Hah? Duduknya mundur lagi. Hah? Mundur lagi tempat tadi. Oh. Cepat. 3 menit lagi lah. Sampai setengah 11. 22.30. Oke, duduk lagi ya. Ganti. Kita ngobrol-ngobrol. Ini emang di bawah sini dapat. Oh, enggak kan? Anak duduk di atas aja deh. Di atas itu. Ya udah 2 menit lagi. Nah, Apa yang mana rasain, Ul, sekarang, Ul? yang gue rasain, alhamdulillah sih sekarang gue nggak terlalu ngerasain sakit di kepala atau dingin lagi di punggung. Karena ada apa ya? Intinya sih yang gue rasain tuh mereka udah pada ngedekat. Ul. Center. Bentar. sorry guys, udah gue kaget sih. Kemana? Senternya jangan diarahin ke kamera maksudnya. Oh iya. Di sebelah kiri gua, guys, tadi ada yang mendekat. Makanya gua agak kaget. Ngerasain nggak tadi? Ngerasain. Dia kayak mereka nyebrang sungai gitu loh. Mereka kayak nyebrang sungai gitu. Gua penasaran. Oke, ini udah mulai nggak kondusif sih. Udah, aing mau balik tuh. Ya. Mereka udah pada gas. bermunculan, guys. Ya, ini penuh syarat. Ini penuh. Kiri, kanan, depan, belakang kita tuh ini penuh semua. Bahkan di atas, di sini, mereka udah pada mulai datang. Wih. Mulai kayak ditekan. Udah mulai ke distorsi sih kalau aku pribadi, mata udah mulai ke distorsi. Jadi ngebayang-bayang gini. Oh, mata ya, udah mulai ngebayang-bayang. Kuat nggak? Kuat. Yuk. Ya, mereka udah mulai pada nyamperin. Ya. Kalau kalian bisa lihat, ini arus dari sungai ini udah mulai beda. Jadi kayak ada yang datang dari tengah ke tepi. Arusnya beda. Salam. Oke, guys. Halo. Saya mah udah. Pertama kepikiran nasi sama jengkol ya, terus pusing. Kuat emang juara sih, Om. Rekomendasi tempatnya. Oke. Kalau teman-teman yang lain mau tahu kita kemana, di mana, ngapain, Kontak aja. DM DM ke kita. Tempatnya di tengah kota Bandung ya. Ada di tengah, jadi dekat lah, bisa dijangkau. ya. Jadi cerita dulu, mau cerita di sini. Cerita dulu. Cerita ya udah nih. Yang kerasa sama saya mah apa ya?
itu pusing, ada yang jalan, kuping kanan kiri kayak yang ditekan, kepala pusing, kayak banyak pikiran, stres, ya gitu. Aul ini Utang gimana? belum dibayar lah. Utang udah itu mah ke Siapa tahu. toko ide kolektor datang kan nggak lucu juga. Iya. Kalau tadi sih asa penuh di belakang om ya. Ya. Aneh aja di belakang. Ya kalau kalian nggak banyak bergerak, nggak banyak ngobrol, ini sekitar sini udah ngumpul. Iya, tadi banget. tuh Kerasanya di pohon ini. Kerasa banget. Kayak ditekan-tekan. Mantap sih. Nah terus makomnya sebelah mana bah? Ada makam. Ya ada makam Jadi seberangnya. gitu, coy. Nah, di seberang ini. Jadi Om tadi sengaja nggak bilang kan, karena mindset kita makam tuh menakutkan, padahal kita bakal kayak mereka gitu. Jadi kita tuh biasa kalau takut sama hal yang nggak kita ngerti. Iya betul sih. Nah, di sekitar sini ini udah mulai merasa terganggu kan, mulai Siapa nih? ya. Ini udah ngusir-ngusir Om. Udah mulai neken-neken, tapi mudah-mudahan nggak agresif gitu. Cuman kalau nggak bisa lihat tapi bisa dengar, jadi mudah-mudahan mereka udah nggak mau lagi. Ini kan sebelum terjadi yang enggak gitu kan, Iya, makanya tadi takut ya. jemput. Pohon. Tapi mudah-mudahan Ricky sama Atau bisa cerita lah nanti pengalaman. Oke. Emang dari tadi ya kerasanya di sebelah kiri juga sih om. Pas aku Kayak pindah penuh banget sih. duduk dari seberang tuh udah mulai ya gitulah. Pokoknya jelas bahwa air sumber kehidupan. Jadi kalau ada sumber air, mata air, atau orang Sunda bilang sirah cai itu wajib kayaknya ya. Udah bukan harus dijaga, wajib dijaga, karena ya inilah sumber kehidupan. Kalau nggak dijaga ya begini, ini berantakan gini. Iya betul. Oke, sudah. Oke. Alhamdulillah sudah Jadi kita cerita sama Mbah Gopar. di atas ya. Di atas, Kita di tempat ya, di saung kita cerita. Oke. Yuk.